Ya, Anda masih di Rakyat Bersuara bersama saya, Yanufus. Bang Ade, apakah Anda masih kekeh bahwa potongan itu memang salah diksinya? Oh iya, itu saya tidak pernah berubah. Saya mengatakan bahwa kalau kita lihat hanya 2 menit itu 2 menit, pernyataan di 2 menit itu bermasalah. Ya. Tadi kan dikatakan, apakah Anda menonton yang berapa 40 menit ya? Kalau saya memang tidak, itu kan satu grup ya. Si kedua teman saya itu nonton, saya tidak. Saya cuma nonton yang 2 menit itu, oke? Dan mereka menonton tanpa mengatakan, dan saya rasa saya pun sudah melihat sekarang cuplikan-cuplikannya. Cuplikan yang tadi pada menit keberapa tadi, Stein? Yang satu kan menit ke-9 ya? 28, kan jauh itu. Ya, jadi ada selisih waktu yang cukup jauh antara ketika dia mengatakan dalam ajaran baik Islam maupun Kristen punya pendapat yang sama, membunuh itu adalah sesuatu yang syahid. Nah, kalimat itu adalah kalimat yang dalam pandangan saya bermasalah. Dan menurut saya, seperti tadi Anda katakan, dalam puluhan tahun terakhir, saya itu memang terus melakukan upaya untuk menenteramkan barangkali ya, untuk mengatakan bahwa Islam dan Kristen itu adalah saudara di Indonesia. Kita adalah bagian dari satu keluarga. Saya sedih sekali apa yang terjadi di Ambon, sedih sekali dengan apa yang terjadi di Poso. Maka kita harus selalu mengingatkan masyarakat Indonesia bahwa, hey, ini Kristen itu saudara kita ya. Orang Kristen juga melihat, hey, Islam itu saudara kita ya. Jadi terus-menerus kita harus mengingatkan publik. Nah, termasuk yang soal tadi disebut Pak Gilbert, itu kan Pak Abdul Somad kan yang bilang bahwa di salib itu ada jin kafir. Saya juga mengangkat itu. Saya mengatakan bahwa nggak pernah ada dalam ajaran Islam yang mengatakan bahwa di dalam salib itu ada jin kafir. Tentu aja tadi pendeta bilang, ya saya kan orang Kristen, saya nggak enak masuk ke wilayahnya orang Islam. Tapi kan saya orang Islam. Ya, saya harus mengingatkan bahwa itu tidak benar, tidak pernah ada itu. Dan itu ya debat biasa aja. Ada yang tetap percaya bahwa ada itu ajaran semacam itu. Nah, kembali ke soal Pak Yusuf Kalla, menurut saya harus sebagai seorang Islam mengingatkan bahwa itu tidak pernah ada ya ajaran yang mengatakan membunuh umat beragama lain adalah sesuatu yang syahid. Apa itu yang akhirnya membuat Anda nggak jadi untuk minta maaf, Bang? Sebentar dong. Sebentar dulu, Bang Aziz. Ya, apakah itu yang akhirnya membuat Anda batal untuk minta maaf, Bang Ade? Enggak, yang saya batal minta maaf itu adalah karena saya tidak melihat bahwa di kubunya Pak JK atau para pendukungnya ini ada semangat untuk berdamai. Ya, kan kalau saya mengajukan tangan kanan untuk bersalaman, kalau saya melihat bahwa lawan saya kelihatan tangannya bilang enggak, saya nggak mau bersalaman dengan Anda, ya saya harus mengatakan, bukannya saya terus mengajukan tangan kanan saya, tapi saya akan mengatakan kalau gitu saya nggak jadi. Yang menurut teman-teman ya barangkali juga oke. Oke, Bang Gurun, ini dari kubu Anda tidak ada semangat untuk minta maaf? Ya, tadi kan beliau menyampaikan bahwa 2 orang itu mengetahui ya. Pertanyaan saya, Cokro TV ini milik siapa? Milik Pak Ade Armando atau bukan? Oh gitu, bukan milik Bapak? Saya lah. Bukan milik Bapak? Saya tidak sekaya itu. Oh gitu. Nah, lalu terkait dengan 2 menit potongan. Nah, di situ Bapak mengklaim bahwa itu dihasilkan dari 2 menit itu. Nah, kami kecewa, sangat sakit perasaannya. Bapak adalah seorang figur intelektual. Bapak tidak mencantumkan sumber informasi, footnote, catatan kaki. Bahkan menurut kami, mohon maaf, diksi dari Pak JK ini tidak bermasalah potongan itu. Nah, yang menjadi masalah adalah narasi yang dibangun. Kenapa tidak masalah potongan video itu, sekalipun itu potongan video ya? Karena di situ Pak JK menjelaskan sebuah faktual di lapangan. Kenapa konflik Ambon Poso itu berseteru. Lalu ada Kristen berpendapat. Lalu ada berfikir. Artinya, ya ini tadi seperti sudah Anda sampaikan ya. Jadi itu cara pandang. Soal itu, Bang Ade, cara pandang. Makanya saya boleh jawab. Artinya cara pikir yang ditemukan yaitu cara berpikir masyarakat, bukan terkait dengan ajaran. Karena ada frasa di situ adalah pendapat dan Kristen berpendapat, Kristen berpikir. Artinya itu bukan mengenai suatu konklusi yang dia objeknya adalah ajaran, tapi yang ditemukan adalah cara berpikir yang timbul pemikiran di masyarakat di lapangan sehingga terjadi itu konflik. Saya mau dengar dari Bang Ade dulu. Silakan Bang Ade. Kita boleh berbeda pendapat, nggak ada masalah. Anda menganggap bahwa itu adalah orang Kristen berpendapat,
Tapi saya akan katakan, Pak JK tuh bilangnya Kristen berpendapat. Kita boleh berbeda pendapat, nggak ada masalah. Cuman yang tadi soal kutipan, saya ingin ingatkan, ini bukan karya ilmiah loh yang saya bikin itu. Ya, sebentar ya, jangan dulu dipotong. Anda kan mengatakan harus ada catatan kaki, harus ada sumber. Saya tanya deh tadi ini iNews, tadi kan mengutip, kasih lihat gambarnya Pak JK ya. Kan dia juga nggak nulis, itu dapat nggak ada tulisan yang mengatakan. Sebentar, source-nya dia tidak menulis source-nya dari mana, karena itu adalah sesuatu yang memang sudah kita tonton bersama. Saya sudah mengatakan bahwa di dalam diskusi itu ini dinyatakan di masjid UGM ya, kalau tidak salah kampus. Jadi saya sudah menyatakan bahwa itu di situ dia ngomong ya. Nah sumbernya, kalau Anda sedang mengejar sumber, saya mengutip dari mana, saya akan katakan saya tidak akan menyampaikannya di depan publik. Itu akan saya sampaikan kalau polisi bertanya. Itu sebetulnya 2 menitnya dapat dari mana. Dan kemudian yang terakhir yang ingin saya ingatkan, saya terpaksa ngomong cepat-cepat karena Anda kelihatannya terus mau ngomong ya. Boleh, bagus, lebih baik Anda ngomongnya saya lebih bilang cepat Bang Ade, oke. Teman-teman ini, saya tahu barangkali dengan niat baik kali ya mengatakan bahwa gara-gara video saya itu terjadilah kemarahan yang luas. Kegaduhan begitu ya. Kegaduhan. Nanti dulu, dengar dulu ya. Nah, kalau saya itu tanggal 9 April. Tanggal 8 April sudah beredar video yang kemudian saya gunakan sebagai objek yang saya periksa itu. Nanti saya jelaskan. Nah, sebentar. Saya tanya nih sama Stein. Dia kan yang melaporkan Pak JK ya. Kuasa hukum, sorry. Ya bukan Anda ya. Saya tanya sama kuasa hukum nih. Anda itu ya melaporkan klien Anda melaporkan Pak JK itu setelah menonton video saya kah? Yang 30 menit, enggak, yang saya kan 30 menit. Ya. Apakah karena video saya yang di Cokro TV? Karena tadi kan asumsinya adalah gara-gara video saya di Cokro TV timbul kemarahan. Ini contoh paling gampang nih. Saya nanya sama beliau, apakah karena video saya Anda mengadukan atau klien Anda atau Anda mengadukan Pak JK? Ternyata tidak. Ternyata tim mereka ini menonton video yang 2 menit entah sama dengan yang sudah beredar sebelumnya. Yang sudah beredar. Apakah sama dengan yang saya pakai sebagai sourcing itu belum tentu juga. Saya mau bilang waktu itu sudah banyak video-video 2 menit, mungkin dari beragam source yang berbeda yang bicara tentang yang 2 menit itu. Saya namanya juga programnya Kupas Berita. Kami mengupas sesuatu yang sedang diberitakan orang banyak. Ketika itu sudah ramai. Dan dalam bentuk podcast. Saya dalam bentuk podcast, tapi saya mau bilang yang 2 menit itu udah banyak yang komentar, yang marah-marah di 2 menit itu juga sudah banyak. Yang saya juga hormati sebagai kebebasan berekspresi mereka. Jadi jangan menurut saya ya, jangan berhalusinasi bahwa video saya di Cokro itu hebat banget gitu loh. Pas saya akan tunjukkan. Saya muncul, tiba-tiba timbul kemarahan. Dan menurut saya kalau ada 18 organisasi itu rame-rame melapor ke polisi, itu mah biasa-biasa aja dalam demokrasi. Oke, sebentar sebelum kita terlalu jauh. 40 organisasi datang ke polisi melaporkan saya juga nggak apa-apa, ya laporkan aja, itu hak Anda untuk melaporkan saya. Saya cuma bilang, tapi kan nggak ada yang demo, tidak ada yang marah-marah, tidak ada yang terhasut, membenci antar umat Islam dengan umat Kristen. Kita lihat itu nggak ada. Kita lihat di kolom komentar. Kalau itu berdebat di kolom komentar, itu kan dunia medsos ya segitu. Dan orang saling menyerang, bebas berkomentar di ruang maya ya. Jadi itu saja penjelasan saya. Baik. Ini sebelum kita kemana-mana, saya mau tanya dulu ke Bung Henry sebagai pakar komunikasi politik begitu ya. Anda melihat ini kayaknya miskomunikasi atau seperti apa sih? Apa memang betul ada Bang Ade ini mencoba untuk memframing? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya sih berusaha menyimpulkan bahwa 6 orang kawan saya yang ada di atas panggung termasuk Mbak Aya, 7 berarti, itu tidak ada yang punya niat negatif sebetulnya. Ini kan tentang perbedaan pendapat saja. Bahkan pertanyaan saya yang pertama itu adalah, rakyat bersuara ini hari ini tujuannya show atau musyawarah untuk mufakat sehingga
ada sebuah kesimpulan yang menyatakan bahwa sebetulnya ini nggak ada masalah apa-apa. Ini hanya show saja. Nah itu kan yang harus dimengerti juga. Sehingga penonton juga nggak akan menantikan bahwa akan ada tabayun musyawarah mufakat di ujung acara ini. Karena kan apa yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert, kemudian Bang Rasman, semua narasumber di sini itu semuanya benar semua menurut mereka. Ya kan? Kalau dalam teori komunikasi kan ada indifference teori dan lain-lain. Jadi silakan saja berbeda pendapat dan itu sah-sah saja. Tapi kalau kita coba mundur ke belakang, ini kan banyak persepsi yang dibangun sebelum case ini terjadi. Misalnya ada media yang menyatakan bahwa Pak JK merasa diserang setelah dia bicara tentang ijazah Pak Jokowi. Saya juga berpendapat juga, oke, berarti kita rakyat Indonesia ada pelajaran penting bahwa bila tokoh sekelas Pak JK itu kalau bicara di ranah publik itu harus hati-hati. Karena kan kedekatan antara Pak JK dengan Pak Jokowi berbeda. Pak JK bisa menyampaikan pendapat dia kepada Pak Jokowi secara langsung tanpa harus menggunakan ranah publik. Kan dia kenal dekat. Mas Jokowi mungkin ya, tunjukkan saja ijazahnya supaya orang tidak berisik, tidak terjadi adu domba. Kan itu bisa dilakukan menggunakan jalur private-nya dia, tidak menggunakan jalur publik. Nah akibatnya begitu jalur publik digunakan oleh Pak JK, liar isunya. Masing-masing tokoh punya pendukungnya sendiri. Malah saya bingung juga kenapa kemudian pendukung Pak Jokowi tidak menghargai JK sebagai tokoh bangsa. Ini persepsi saya, ini mohon maaf kalau salah. Demikian pula sebaliknya. Kenapa kemudian pendukung Pak JK tidak menghargai Pak Jokowi sebagai tokoh bangsa. Tapi kalau ini semua diawali dengan perbincangan di ranah private, pasti nggak akan kayak gini. Nah persepsi yang akhirnya terbentuk adalah apa yang kita diskusikan hari ini adalah kepanjangan atau turunan dari isu pertama tadi tentang ijazah itu. Nah, hari ini kita sama-sama mencatat kan ini Sebentar, berarti menurut Anda ini ada kaitannya ini? Oh iya dong. Oke. Kan nggak mungkin tiba-tiba. Ini kita just make it clear aja. Nggak, itu kan persepsi, Mbak. Nggak bisa Anda garis bawahi bahwa keputusan hari ini adalah ini berkaitan, nggak gitu. Ini persepsi, opini saya dan mungkin bisa salah juga. Nah, kemudian apa yang disampaikan Bung Aziz betul. Apa yang disampaikan Bung Stein betul juga. Menurut Bung Aziz dan Bung Stein. Yang disampaikan Bang Armando, Ade Armando benar juga. Yang disampaikan Bang Gurun benar juga menurut mereka berdua. Yang disampaikan Bang Rasman betul, yang disampaikan Pak Gurun betul. Pak Pendeta Gilbert betul. Jadi menurut saya ini kita terlalu terbiasa untuk bertempur di hal yang sebetulnya bisa diselesaikan dengan pertemuan 3, 4 mata, 6 mata, 8 mata dan selesai. Nggak kemana-mana. Nah, kalau itu dilakukan, maka demokrasi Indonesia tidak akan kembali berisik tentang menunjuk siapa yang salah, siapa yang benar, dan itu harus diselesaikan di ranah hukum. Ini kan dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Saya sih senang-senang aja begitu ada satu case kemudian saling lapor, yang pasti muncul adalah artis baru, selebritis baru, tokoh baru. Siapa nih orang? Tiba-tiba muncul kan? Ya nggak apa-apa juga, itu hak dia. Jadi ngetop toh. Dan di Rakyat Bersuara ini kan banyak banget seleb-seleb baru yang muncul gitu. Saya sih happy-happy aja, artinya memang ruang demokrasi kita tumbuh. Nah kemudian kalau saya ditanya apa pendapat saya tentang case ini, menurut saya ada ruang yang sama-sama bisa ditelaah lebih dalam untuk saling memaafkan. Nah, kalau sudah begitu, balik lagi ke pertanyaan saya di awal, ini acara Rakyat Bersuara hanya untuk show saja atau ingin musyawarah mufakat, saling tabayun, saling memaafkan? Tentu kita ingin melihat ya fakta-fakta yang terjadi, kenapa akhirnya Bang Ade dilaporkan. Tapi kalau saya mau tanya Bang, show kan berarti kan? Kita ingin membuka fakta. Kan? So artinya kalau memang show, ya kita nikmati hanya ini sebagai sebuah show saja. Jadi kalau ada yang saling emosi di atas panggung,
kita sebagai penonton harus secara dewasa melihat inilah show demokrasi Indonesia yang disajikan oleh iNews. Ini show demokrasi Indonesia, tepuk tangan dulu untuk rakyat bersuara. Terima kasih Bung Hensat. Oke baik, tadi disinggung oleh Bung Hensat soal ada kaitannya ternyata JK Jokowi. Kalau Bang Ade sendiri bertanya-tanya nggak kenapa harus Anda, Grace dan Abu Jani dilaporkan? Kenapa tidak orang lain? Begitu banyak tadi Anda bilang yang mengkritik. Saya merasa memang jelas ada kaitannya ya. Kan gini, saya sendiri sebetulnya ketika itu tidak hanya bicara soal agama, bukan cuma soal pernyataannya Pak JK. Di acara saya yang 40 menit itu, saya bersama 2 teman saya juga bicara tentang persoalan-persoalan lain terkait sama Pak JK. Misalnya saja pernyataan dia tentang sekarang saya lupa persis ya, kalau saya salah saya minta maaf ya, tentang apa yang dia katakan tentang sebaiknya ada kaitannya sama bukan hanya Pak Jokowi, bahkan Pak Prabowo tentang pernyataan tentang WFH misalnya, tentang kenaikan harga BBM gitu ya. Jadi kita tuh melihat bahwa Pak JK ini sekarang lagi kok tiba-tiba muncul ya. Setelah after all these years kayaknya dia udah menjadi orang tua yang bijaksana gitu ya. Tinggal di rumahnya atau apa. Sekarang tiba-tiba muncul nih. Sebelumnya dia muncul di pemilihan presiden tahun 2024 ya. Ketika dia mendukung Pak Anies Baswedan. Jadi memang ada kaitannya dengan yang lain-lain, tapi terutama juga ada kaitannya sama Pak Jokowi. Nah, jadi yang mana nih muncul ketika isu kebijakan publik atau isu ijazah Pak Jokowi? Munculnya dua-duanya. Okay. Jadi kayak Pak JK itu mengkritik ya betul yang dikatakan. Kok tiba-tiba ngomong tentang ijazah palsu dan mengatakan bahwa tunjukkan saja ijazah palsunya, ijazah aslinya. Padahal itu kan sebetulnya isu yang sudah hampir-hampir selesai karena tinggal dimajukan ke pengadilan kan. Terus tapi juga Pak Prabowo beliau serang kasus yang tadi harga BBM sebentar. Pak JK tidak pernah menyerang Pak Prabowo itu. Ya. Oke, saya salah. Mungkin bukan menyerang Pak Prabowo. Saya paham, Bung Ade Ale, Anda seorang dosen komunikasi. Jadi setiap penyampaian narasi itu saya akan Oke, saya tarik ya. Itu bukan nyerang. Pak JK sebagai mantan wakil presiden punya pengalaman 20 tahun dalam pemerintahan. Beliau punya berkewajiban sebagai warga negara, sebagai tokoh senior, tokoh bangsa. Beliau menyampaikan saran, bukan menyerang. Jadi jangan pakai diksi menyerang, Bos. Bukan menyerang berarti Bang Ade. Bersuara kritis lah ya. Gitu. Nah, jadi benar ini tidak berdiri sendiri. Tapi yang dalam video itu, yang pernyataan saya mengenai pernyataan Pak JK yang saya pikir tadi dikatakan istilahnya keliru itu adalah tidak ada kaitannya dengan soal Jokowi ataupun Pak Prabowo. Buat saya, concern saya adalah concern tentang persaudaraan kita sebagai bangsa Indonesia. Saya boleh bertanya buat Bung Ade? Sebentar lah. Habis selesaikan dulu sedikit saja lagi. Saya cuma ingin mengatakan itu adalah kekhawatiran saya mengenai perpecahan antara umat Islam dan Kristen di masa depan. Makanya saya harus ingatkan, wahai publik, yang dikatakan oleh Pak JK ini keliru ya. Dan saya sebetulnya tidak sedang menyerang Pak JK-nya. Hanya mengatakan perkataan yang 2 menit itu adalah perkataan yang keliru. Saya tanggapi ya. Silakan Mas Aziz. Bung Ade, saya mau bertanya nih. Ketika saudara potong kalimat yang hanya 2 menit tadi, sebagai seorang dosen, Anda punya kewajiban sebenarnya untuk mencerahkan publik lewat potongan-potongan video itu. Tujuannya buat apa? Dengan 2 potongan tadi tanpa menampilkan kalimat yang di ujung. Yang hari ini faktanya Bung Ade, kita semua ini bukan anak kecil yang bisa merasa suasana kebatinan masyarakat Indonesia hari ini. Melihat potongan 2 menit tadi dan kolom komentar yang saling gontok-gontokan. Itu tanggapan Bung Ade kayak apa? Saya ulang lagi ya penjelasan saya. Saya bisa, siapapun bisa, Anda pun bisa memotong kalimat. Pertama tujuan saudara memotong kan begini. Saya sedang menjelaskan, Anda potong lagi. Begini, Bung Ade kan sampaikan bahwa saya mengenal Bung Ade ini di awal-awal. Bung Ade ini kan pernah mendapatkan penghargaan reward dari Muhammadiyah soal tokoh Muslim yang intelektual. Tapi kesininya saya melihat mulai agak berubah. Saudara ditokohkan sebagai tokoh toleransi. Tapi saya mau tanya Bung Ade. Tujuan potongan 2 menit tadi itu dalam rangka mengedukasikah dengan melihat fakta komentar negatif yang saling
berbalas yang menyerang tadi, percakapan yang negatif tadi, apakah itu tujuannya? Ya, bukan tujuan saya adalah agar orang berantem. Tujuan saya mengedukasi. Saya hanya berkonsentrasi pada kalimat 2 menit dan saya mengatakan bahwa itu salah. Oke, itu keliru. saya lanjut kalau itu edukasi. Apakah dengan kalimat Bung Ade bilang seperti ini? Harusnya yang tersinggung bukan orang Kristen saja. Bentar, jangan potong dulu biar nanti seluruh rakyat Indonesia mengenal siapa Ade Armando. Mestinya yang tersinggung bukan umat Kristen saja, tapi harus tersinggung umat Islam juga. Apakah ini kalimat edukasi? Edukasi. Wah, berat kalau ini ditafsirkan. Boleh nggak saya lengkapi edukasi dulu? Anda jangan langsung ngejudge saya. Nanti biar seluruh rakyat Indonesia mengambil kesimpulan. Definisi kalimat tadi itu kalimat edukasi. Karena berbahaya dampaknya sudah terjadi di lapangan. Ternyata oleh Ade Armando, seorang dosen, menyampaikan bahwa itu adalah edukasi.